Allahu Akbar, dan angkatlah tanganmu ila sahmatil udunain, sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Itu peraturan. Memang itu bukan rukun, tapi itu peraturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa sih kok harus gini? Coba kita ingat atau kita pelajari ketika kita tawaf di Mekah. Ketika kita nyampe rukun Yamani, ada perintah mendadakkan tangan kita ke arah rukun Yamani. Allahu Akbar sambil mengatakan. Kita tawaf lagi berjalan, ketika sampai Hajar Aswad, ada perintah lagi Allahu Akbar dengan mendadakkan tangan kita. Itu artinya apa? Allah suka kalau kita dada-dada dengan Allah. Contoh, secara ilustrasi, seandainya kita di rumah, dalam rumah, kita punya CCTV. Terus kita punya cewek, wanita yang kita sayangi. Dia lewat di depan rumah kita nggak nampak, tapi cewek itu ngerti kalau di dalam cowoknya sedang ngadepin CCTV. Dia dada-dada, bagaimana hati kita? Pasti deg-deg melihat istri kekasih kita dada-dada dengan kita. Allah juga begitu. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar, ini wajah tu wajhiyah. Wajah itu apa? Seluruh tubuh kita itu hadapkan ke Allah Subhanahu wa taala, hingga baitikal muharram, menghadapkan ke tanah haram. Itu makanya begini, bukan begini. Allahu Akbar. Itu enggak ada tuntunannya. Allahu Akbar. Makanya ngaji fikih biar sholatnya benar. Itu perlunya. Ketika kita menghadapkan telapak tangan kita ke Baitul Muharram, disitulah ada energi positif. Karena Bapak Ibu, Ka'bah itu dibangun dulu sejak zaman Adam. Dulunya sebelum Adam turun ke dunia ini, Adam di surga hidup dengan para malaikat. Dan Adam dengan para malaikat disuruh tawaf di tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, Ka'bah itulah lurusnya Baitul Ma'mur di arah sana, tempat tawafnya para malaikat. Sehingga ketika Adam diciptakan dan diturunkan ke bumi, dikasih tugas, dam-dam, nanti di lurusnya Baitul Ma'mur ini kau bangunlah Ka'bah di situ. Seandainya kau pengen tawaflah di Ka'bah itu. Makanya Ka'bah itu adalah bangunan dari Adam, sejak zaman Adam. Karena Ka'bah itu adanya di cekungan, di wadir, di lembah, ketika banjir tumbang. Makanya dibangun lagi setelah Ka'bah tumbang, cuman ada pondasinya ketika Ismail besar di Mekah, dibangun lagi Ka'bah dengan Ismail dan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Itulah makanya ada Ka'bah. Ketika kita tawaf diperintahkan Allahu Akbar ketika sampai rukun Yamani. Ketika sampai Hajar Aswad juga Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke Baitul Muharram. Ya, kalau tidak haji yang minimal umroh, tapi harusnya kita bisa haji sedini mungkin. Kalau kita benar-benar mau melaksanakan rukun Islam, yaitu dengan mendaftar haji sedini mungkin. Entah kapan berangkatnya nggak tahu, yang penting daftar, bayar dulu, nyicil. Mudah-mudahan dengan tekad yang baik kita disampaikan ke Mekah, Makkatul Mukarramah oleh Allah Subhanahu wa taala.